Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali bisa bertemu lagi di dalam kelas yang baru setelah 2 bulan kita tidak bertemu ya. Terakhir kemarin kita ketemu di kelas Identitasku dalam Kristus, dan hari ini kita bisa melangsungkan bedah kitab lagi. Kalau ada Bapak Ibu yang ikut kemarin, bedah kitab yang kita lakukan terakhir itu adalah bedah kitab Esra. Siapa di sini yang ikut kemarin bedah kitab Esra? Gimana penggaliannya tentang Esra setelah mengikuti bedah kitab? Kiranya masih akan semakin ini ya, semakin lebih dalam lagi digali. Dan ini persiapan kita merayakan Natal tahun ini, makanya kita membuka satu bedah kitab terakhir di tahun ini untuk kelas MLC, yaitu bedah kitab 1 Yohanes. Ini adalah sebuah tulisan seorang bapak rohani bernama Yohanes yang dia sudah tua, makanya fotonya di sini sudah sangat tua gitu, dan dia memberikan nasihat kepada anak-anak yang dikasihinya supaya apa? Supaya bisa mengenal Allah yang adalah kasih. Makanya subtema kita adalah Lessons of Love. Bagaimana kita bisa mengenal Allah yang adalah kasih, dan kita bisa belajar tentang kasih di dalam hidup dan juga relasi kita. Nah, ini nanti akan kita jelaskan bersama-sama, dan kita akan pelajari bersama-sama dalam kelas diskusi selama 1 minggu. Oke. Nah, bedah kitab Yohanes BK1Y. Iya. Nah, nanti nama kelasnya bedah kitab 1 Yohanes BK1Y ya Bapak Ibu. Jadi jangan jangan lupa gitu. Dan Lessons of Love ini merupakan surat cinta yang diberikan oleh anak-anak Yohanes, diberikan oleh Yohanes kepada anak-anak yang dikasihinya, kepada pembaca saat itu dan juga kepada pembaca saat ini. Siapa pembaca saat ini? Yaitu kita semua. Dan pelajaran tentang kasih apa yang akan kita pelajari? Apakah itu kasih? Siapakah kasih itu? Mengapa Allah dikatakan Allah adalah kasih diulang-ulang dalam kitab ini? Kita akan melihat kedalaman ini selama 1 minggu diskusi ke depan. Tetapi di sini saya akan bagikan overview-nya saja. Nanti setiap penggalian setiap hari kita akan menggalinya bersama-sama. Nah, ini beberapa agenda yang akan kita pelajari. Pertama nanti kita akan belajar sedikit tentang latar belakang 1 Yohanes. Apa sebenarnya yang melatar belakangi kenapa surat ini ditulis oleh Yohanes, kenapa dia harus ngomong kepada jemaat saat itu. Nanti kita lihat tentang latar belakangnya. Setelah itu kita belajar tentang 1 Yohanes dan juga berkaitan dengan Natal ya. Ini bukan cocok logi, tapi memang 1 Yohanes ini memuat tentang kisah Natal juga. Dan yang ketiga kita akan belajar menonton bersama-sama video The Bible Project, intro dari 1, 2, 3 Yohanes. Dan yang keempat nanti ada sedikit saya sampaikan terkait pelaksanaan kelas diskusi dan juga langkah-langkah yang bisa kita pakai sebagai panduan kita selama 1 minggu ke depan. Dan yang bagian terakhir adalah bagian penutup. Nah, Bapak Ibu Saudara, latar belakang 1 Yohanes ini dituliskan oleh seorang murid bernama Yohanes. Jadi ini bukan Yohanes Pembaptis atau bukan Yohanes Markus, penulis kitab Markus, tapi Rasul Yohanes. Dia disebut sebagai orang yang dikasih Yesus. Di Injil Yohanes itu sering ya diulang-ulang murid yang dikasih Yesus itu berulang-ulang, termasuk 3 murid sih bersama dengan Petrus dan juga Yakobus, dan dia saudaranya Yakobus ya. Dia kalau di Injil lain sering dikatakan anak-anak Zebedeus gitu ya. Jadi termasuk Yakobus dan juga Yohanes. Nah, Yohanes ini adalah murid yang dikasih Yesus, termasuk murid yang muda saat bersama-sama pelayanan dengan Yesus saat itu. Dan kalau kita lihat di Injil Yohanes, mirip sekali kosakata yang dipakai, ada beberapa ciri yang sangat mirip, bahkan kata yang sama juga dipakai di Injil Yohanes. Jadi bisa dipastikan penulis kitab ini adalah Rasul Yohanes atau murid Yesus Kristus, yaitu Yohanes. Dia menuliskan 5 kitab, termasuk itu Injil Yohanes, yaitu kitab 1, 2, 3 Yohanes, tapi kita cuma belajar 1 Yohanes, dan kitab Wahyu, kitab terakhir yang dituliskan di dalam firman Tuhan sebagai penutup, sebagai penggambaran juga nanti banyak tentang kedatangan Kristus, yang dimana Yohanes juga dapat ilham dari Allah gitu ya untuk menuliskan firman-Nya. Dan para saksi abad kedua biasanya sepakat sih, jadi nggak terlalu ada pertentangan untuk mendebatkan siapa penulis kitab Yohanes ini gitu. Seperti banyak saksi di abad kedua ya, seperti Tertullianus, seperti Clemens, itu menegaskan dari kesamaan yang sangat mirip itu sudah pasti penulisnya adalah Yohanes sendiri, Yohanes murid Yesus. Dan ini ditulis tahun 85 sampai 95 Masehi. Kalau kita lihat tahunnya, berarti ini termaksud surat tertua dan adalah surat tertua dari seluruh Alkitab Perjanjian Baru. Dan ini adalah surat cintanya Yohanes kepada murid-murid anak-anak yang dikasih dan juga kita saat ini.
Dia menulis surat ini ketika dia sudah tua, Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan muda lagi ya, dia sudah tua dan hampir mati. Diperkirakan dia mati sekitaran tahun 90-an, dan dia matinya itu bukan mati martis seperti murid Yesus lainnya, karena dia matinya ya karena memang usia yang sudah tua gitu ya. Jadi dia mati tahun 90-an, dan sebelum dia mati dia menuliskan surat cinta ini kepada orang-orang yang dikasihi saat itu. Tujuannya apa menuliskan surat ini? Kita akan lihat beberapa tujuan di sini. Mengapa Yohanes harus ngomong, harus tegas, harus memberikan nasihat kepada jemaat yang ada saat itu. Karena yang pertama, ingin membeberkan dan menyangkal doktrin yang salah dari guru-guru palsu. Jadi karena surat 1 Yohanes ini surat teguran dan juga nasihat, Yohanes tuh tahu saat itu tuh ada sekelompok orang yang sudah menyeleweng, yang sudah terseleweng dan ingin menyelewengkan anggota jemaat yang lain yang ada di dalam komunitas persekutuan orang percaya. Jadi dia ingin ingin menyangkal doktrin yang sudah diselewengkan oleh orang-orang tersebut dari guru-guru palsu itu. Apa itu? Doktrin yang diajarkan yang salah itu. Mereka pertama meninggalkan persekutuan jemaat, terus setelah mereka meninggalkan persekutuan, mereka mengajarkan ajaran-ajaran palsu dan mereka memutarbalikkan Injil. Injil adalah kebenaran yang menyelamatkan dari Yesus Kristus, itu diputarbalikkan ya. Jadi ingin bertanya apakah benar dari Injil ini kita bisa diselamatkan dalam Yesus Kristus. Jadi semacam istilah iya atau tidak gitulah. Nah, dan ini disangkal oleh Yohanes. Ini doktrin yang salah karena ketika saya dulu ngajarkan kalian itu nggak seperti ini doktrin yang benar gitu. Nah, itu tujuan yang pertama yang ingin disampaikan. Jadi ingin menyangkal semua ajaran sesat bahwa Yesus Kristus itu cuma manusia biasa atau bahwa Yesus Kristus itu bukan sepenuhnya Allah. Itu tuh dikecam oleh Yohanes di sini. Dia mau memurnikan ajaran yang benar bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah manusia. Karena dia sudah ngalamin, dia sebagai saksi gitu. Dia adalah murid Yesus, dia bersaksi, dia melihat, dia meraba dan dia bersama-sama dengan Yesus gitu. Yang kedua, ingin menasihati anak-anak rohaninya untuk mengejar satu persekutuan yang kudus di dalam kebenaran. Jadi dia mau supaya anak-anak rohaninya itu hidup dalam relasi yang benar dan dalam kasih yang utuh kepada Tuhan gitu, dalam sukacita yang penuh kepada Tuhan, bahkan kepada ketaatan yang benar kepada Tuhan gitu. Jadi kita harus mengejar kebenaran, menjadi beda dengan dunia, makanya kata dunia juga cukup diulang-ulang di sana. Tidak sama dengan dunia karena kita bukan berasal dari dunia, melainkan dari Allah. Itulah yang ingin Yohanes sampaikan kepada jemaat yang ada saat itu. Dan yang ketiga, membangun hidup relasi dengan Tuhan, di mana Tuhan Yesus Kristus sudah terlebih dahulu mengasihi. Dengan demikian, mereka dituntut saat itu juga menjadi saksi Kristus kepada saudara-saudara mereka. Nah, ini tujuannya. Kita lihat sedikit ciri-ciri khas dari kitab 1 Yohanes ini, supaya kita sama-sama punya penggambaran ya. Sering memakai istilah pertentangan. Jadi, Bapak Ibu nanti lihat sangat kontras sekali. Kalau kita bukan anak-anak terang, berarti kita anak-anak gelap. Gitu ya. Jadi sangat kontras. Kalau kita bukan hamba kebenaran, kita berarti pendusta. Kita berbohong. Kalau kita tidak memiliki kasih, berarti kita membenci. Jadi nggak ada area abu-abu gitu ketika Yohanes memberikan nasihatnya kepada jemaat yang ada saat itu. Jadi bertentangan istilah ini sering muncul di hampir semua pasal. Dan ciri khas yang kedua, satu-satunya kitab PB yang berbicara tentang Yesus sebagai parakletos atau sebagai pendamping atau pengantara kita dengan Bapa. Di mana kita mungkin kesulitan ingin menyampaikan pokok doa kita atau mungkin ingin mengakui dosa kita. Ada pendamping, ada parakletos yang akan mendampingi kita, yang akan menolong kita untuk bisa mengakui segala kesalahan kita. Bahkan dikatakan untuk mengasihi pun kita tidak bisa kalau tidak ada pendamping itu sebagai perantara kita. Nah, yang ketiga, tidak adanya petunjuk kepada PL. Seluruhnya ini berdasarkan kesaksian Yohanes sendiri gitu ya, bukan kepada penyataan PL. Dan ini kesaksian pribadi Yohanes dan rekan-rekan. Makanya nanti ada kata kami itu diulang-ulang terus juga di pasal 1. Dan fokusnya adalah inkarnasi dan darah Yesus tanpa menyebutkan kebangkitannya. Dan gaya penulisannya, Bapak Ibu, ini yang menarik. Gaya penulisannya itu sederhana, karena ini tuh kitab yang sangat praktis. Jadi gaya penulisannya sangat sederhana, dapat ditangkap dengan baik, tetapi menyimpan kedalaman yang sungguh luar biasa dan disampaikan berulang-ulang nanti. Kita lihat nanti apa maksudnya di sini. Nah, paling tidak ada 3 struktur yang bisa kita pelajari untuk mendapatkan kedalaman tentang kitab 1 Yohanes. Yang pertama adalah pakai garis besar 1 Yohanes. Ini satu referensi yang saya lihat dari Alkitab Sabda. Jadi kita melihat strukturnya berdasarkan garis besar per perikop
dari 1 Yohanes sampai pasal 5, nanti itu kan dimulai dari pendahuluan gitu. Jadi ada garis besar yang linear di situ ya, yang sejajar dari pendahuluan, ada pengantar Yohanes, masuk ke persekutuan, terus masuk kepada anak-anak Allah, nanti dibandingkan juga dengan anak setan, anak terang, dan lain sebagainya, terus masuk kepada roh kebenaran, baru masuk ke pasal 4 itu Allah adalah kasih, jaminan dari Allah, dan juga penutup. Dan penutupnya pun di sini termasuk berbeda sekali dengan penulis lainnya ya, seperti Paulus. Nah, ini struktur yang pertama yang bisa kita lihat untuk mempelajari 1 Yohanes. Jadi kita lihat per perikop secara linear, secara garis lurus, atau secara berbanding lurus, nanti kita bisa dapatkan pengertiannya. Cara yang kedua, untuk kita bisa memahami strukturnya itu dengan amplifikasi. Apa itu? Surat ini bisa juga dikatakan berbeda dengan surat-surat yang lainnya ya. Jadi kalau di sini, kalau di Acts itu tidak linear, itu kalau kita lihat per pasal itu saling berkaitan dan pada titik tertentu akan mencapai puncaknya gitu ya. Kalau surat Paulus kepada salah satunya ya, contohnya surat Paulus kepada Roma gitu. Kalau kita baca pasal 1 sampai pasal 12 itu mulai dari manusia terus dosa sampai kepada keselamatan. Nanti pasal 12 aplikasi praktis. Itu kita Roma yang ditulis Paulus. Tetapi di sini amplifikasi maksudnya itu tidak linear karena dilakukan berulang-ulang, ada satu makna atau ada beberapa tema di situ yang terkait hidup, terkait kasih, kebenaran, itu yang diulang-ulang, siklusnya itu diulang-ulang. Nanti ada di pasal 1, ada lagi di pasal 2. Jadi ada pengulangan siklus dari setiap topik, bahkan menggunakan majas juga, hiperbola. Dan tadi yang saya katakan ini sangat kontras gitu ya, bukan berarti di sini ada area abu-abu, tapi benar-benar sangat kontras. Ada lawan yang sudah pasti. Kalau nggak terang gelap, kalau nggak jahat baik, kalau nggak takut pasti berani, kalau nggak anak berarti anak Allah, berarti anak setan gitu. Jadi ada perbandingan yang kontras yang sangat ditekankan di struktur 1 Yohanes. Dan yang ketiga, ini contohnya ya, kita bisa lihat bagian ini ya, ada 2 inti di sini, ini infografis dari The Bible Project yang saya lihat. Ada 2 inti kita lihat di sini, Allah adalah terang dan Allah adalah kasih. Kalau kita lihat di masing-masing bagian itu dari pasal 1, pasal 2 ke pasal 2 ayat 18 itu menjelaskan Allah adalah terang itu seperti apa. Jadi ada perluasan makna dari topik yang sedang dibahas tentang terang itu, berarti Allah adalah terang, berarti ada di beberapa bagian. Anti terang itu berarti menjadi pengikut Kristus, mengenal kebenaran, menjadi anak-anak Allah, melakukan kebenaran dan lain sebagainya. Allah adalah kasih itu ada juga terdapat di beberapa bagian. Kasih itu dinyatakan. Kasih itu tidak sama dengan benci gitu ya. Kasih itu adalah percaya kepada Yesus yang disalibkan. Kasih itu adalah kita memperoleh kemenangan dan lain sebagainya. Ini ditemukan di beberapa bagian. Nah, ini juga The Bible Project masihan, dan di sini kita lihat ya, di konteks ini bisa dikatakan mengenal Yesus adalah mengenal Allah yang mengasihi. Jadi kalau di sini Bapak Ibu ada lihat ya, ada 6 struktur dari pendahuluan kepada terang, kasih, kesimpulan, terus amplifikasi di atas dan di bawah itu ada 6 bagian ya secara struktur dilihat, dan di sini tidak linear tadi yang saya katakan ya, karena diulang-ulang atau amplifikasi, dan semuanya bertema kepada satu, yaitu mengenal Yesus adalah mengenal Allah yang pengasih. Mengenal Yesus akan membuat kita kalah dari ketakutan kita. Mengenal Yesus berarti mengenal Allah yang memberikan penerangan kepada kita. Nah, ini adalah 3 cara yang bisa kita 2 cara yang bisa kita gunakan, dan cara yang ketiga itu dengan melihat tema atau topik kunci-kunci yang ada di 1 Yohanes. Ini saya lihat juga dari Alkitab Sabda. Nanti Bapak Ibu tinggal berkunjung, sudah ada di Alkitab Sabda. Ada beberapa tema yang sering diulang-ulang di sana tentang hidup, tentang terang, tentang dosa itu diulang-ulang. Bakal di pasal 1 itu diulang-ulang kata dosa di situ. Kata dunia ini juga, kalau kamu tidak berasal dari dunia, berarti kamu berasal dari Allah. Tetapi kalau kamu sama seperti dunia, berarti kamu bukan anak Allah. Nah, itu juga diulang-ulang, nanti Bapak Ibu bisa lihat dalam perjalanan diskusi kita 1 minggu ke depan. Kata menetap, lahir dari Allah, diperanakkan oleh Allah sehingga jadi anak-anak Allah. Nah, Yesus Kristus Mesias udah jadi sentralnya, fokusnya, di mana Yesus Kristus adalah anak Allah. Nah, jadi kita bisa melihat struktur 1 Yohanes dengan 3 cara. Yang pertama tadi dengan per perikop secara linear sampai pasal 5. Yang kedua caranya amplifikasi dengan siklus yang diulang-ulang. Dan yang ketiga adalah dengan tema topik kunci yang ada di kitab 1 Yohanes. Kalau kita lihat, di mana Mbak Roma kata kasih di sini? Nah, Bapak Ibu Saudara, semua tema kunci atau pelajaran dari 1 Yohanes ini dibungkus, dibangun atas dasar kasih yang lahir dari hidup dan juga relasi di dalam Tuhan.
Oke, kita lanjut ya. Bagaimana kaitan dari kitab 1 Yohanes dengan Natal? Kenapa sangat erat dengan Natal? Padahal seringkali kalau Natal kita pasti tahunya bahwa Natal itu ya memang kelahiran Kristus, dan itu banyak diceritakan di kitab 1 Lukas 1, Lukas 2, Matius 1, Matius 2, atau kitab-kitab nubuatan yang ada di Perjanjian Lama. Jarang mungkin ya melihat ketika Natal, melihat dari sisi 1 Yohanes. Kita belajar bersama-sama bahwa ketika kita belajar nanti kitab 1 Yohanes ini akan mempersiapkan diri kita untuk menyambut Natal yang sejati pada tahun ini. Kenapa? Karena Natal adalah inkarnasi. Ini kita sepakat bersama-sama ya. Allah datang lahir ke dunia ini dikatakan sebagai firman yang hidup. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di pasal 1, dia berinkarnasi menjadi manusia dan lahir di tengah-tengah manusia ke dalam dunia dan hidup di dalam dunia apa? Untuk satu tujuan, yaitu membawa pengampunan. Nah, ini tuh tema Natal kan, beneran ini tema Natal. Yesus itu bukan yang asal-asalan aja datang ke dunia ini untuk satu hal yang nggak penting gitu, tapi tujuan Allah pada misi Allah dari awalnya itu sama, yaitu berinkarnasi menjadi manusia, lahir kepada manusia, menjadi manusia dan membawa pengampunan bagi orang yang percaya kepada Dia. Nah, ini tuh bisa dikatakan tema-tema Natal itu bisa terungkap di kitab 1 Yohanes ini, Bapak Ibu, tentang kasih. Kasih itu selalu diulang-ulang, tentang pengampunan, tentang dosa, tentang keselamatan, itu terungkap semuanya di kitab 1 Yohanes. Jadi bisa dikatakan 1 Yohanes ini bisa dikatakan sebagai surat Natal karena ada pelajaran dasar tentang kasih. Tuhan yang adalah pribadi kasih itu, sehingga Dia pribadi yang mengasihi itu turun ke dunia. Kita bisa mendapatkan kasih Tuhan karena Dia sudah hidup dan menerangi kita. Jadi kita bisa mengasihi, kata saling mengasihi itu nanti juga diulang-ulang di kitab ini. Nah, Bapa mengasihi anaknya, ini kita lihat eratnya ya ketritunggalan Allah. Bapa yang saling mengasihi dengan anaknya sejak kekekalan sampai kekekalan. Sedangkan sekarang sudah menyatakan dirinya kepada manusia sehingga kita bisa berelasi dengan Tuhan. Nah, ini 1 Yohanes memuat tentang Natal karena apa? Dari 1 Yohanes kita bisa merenung tentang Allah adalah kasih. God is love. Surat yang paling kental dengan kasih, di mana Allah melalui anaknya, kita bisa menjadi orang-orang yang dikasihi ketika Allah datang kepada manusia dalam Yesus Kristus. Hidup di antara manusia, termaksud bersaksi, sehingga kita bisa meneladani kasih yang Tuhan berikan kepada kita, kepada orang lain juga. Allah adalah kasih. Allah adalah terang, God is light. Kenapa dikatakan terang? Karena Dia berasal dari terang. Dan kegelapan tidak ada di dalam Dia. Makanya kontras sekali beberapa yang kita lihat ya. Kalau ada terang, makanya tidak ada kegelapan. Kenapa? Kegelapan itu sirna, dibungkus oleh terang itu. Sang terang itu adalah Yesus Kristus sendiri. Sehingga melalui terangnya ajaib, kita bisa memperoleh keselamatan di dalam Dia. Dan kedamaian nyata di dalam kita. Nah, God is life. Yang ketiga, Tuhan, Yesus Kristus adalah firman yang hidup. Dia datang memberikan kehidupan yang baru. Dia melahirbarukan kita, sehingga kita bisa disebut sebagai anak-anak Allah yang hidup. Nanti kita lihat ya di pasal 3 dalam diskusi kita selama 1 minggu ke depan. Dan Natal berbicara tentang the Son of God, anak-anak Allah. Anak Allah itu yaitu Yesus Kristus yang sudah berinkarnasi menjadi manusia, yang membuat kita bisa mengenal Allah. Karena kesaksian Yohanes dikatakan sudah bersaksi, sudah memproklamasikan, sudah bisa diraba, sudah didengar, dan dia sudah hidup bersama dengan anak Allah itu. Sehingga melalui Yohanes dan para murid saat itu bisa melihat siapa Allah, yaitu Yesus Kristus. Itulah Natal, Allah yang hidup bersama-sama dengan manusia, dan Dia adalah anak Allah, sehingga kita juga disebut sebagai anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara, satu intro akan mengajak kita untuk melihat lebih jauh lagi tentang the Bible, tentang 1 Yohanes dari intro 1 Yohanes The Bible Project. Kita akan lihat video ini bersama-sama. Silakan nanti Bapak Ibu supaya punya penggambaran lebih lagi ya tentang kitab ini, sehingga 1 minggu ke depan nanti enak diskusinya karena kita paling tidak sudah punya overview dari 1 Yohanes. Surat pertama, kedua, dan ketiga Yohanes. Surat Yohanes yang pertama sebenarnya tidak diketahui siapa penulisnya. Tapi surat Yohanes yang kedua dan ketiga ditulis oleh seseorang yang disebut penatua. Nah, bahasa dan gaya penulisan ketiga surat ini semuanya mirip. Dan juga mirip dengan Injil Yohanes.
Dengan demikian banyak orang beranggapan bahwa semuanya ditulis oleh murid yang dikasihi Yesus. Itu bisa saja Yohanes anak Zebedeus, salah satu dari ke-12 rasul, atau bisa juga Yohanes yang lain di antara para murid Yesus yang mula-mula, yang dikenal sebagai penatua Yohanes. Siapapun Yohanes yang dimaksud itu, saat ini dia sudah tua dan mengawasi jejaring komunitas-komunitas gereja rumah yang kemungkinan berada di sekitar kota Efesus kuno. Dari petunjuk yang ada di kitab Injil dan dari surat-surat ini, sepertinya komunitas-komunitas ini kebanyakan terdiri dari para pengikut Yesus keturunan Yahudi, dan bahwa mereka baru saja melewati krisis yang mendorong Yohanes menulis surat-surat ini. Dia menyebutkan bahwa sekelompok orang telah melepaskan diri dari gereja-gereja ini. Orang-orang ini tidak lagi mengakui Yesus sebagai Mesias Israel atau sebagai anak Allah, dan mereka menimbulkan permusuhan di antara orang-orang yang tetap setia terhadap gereja. Bahkan surat Yohanes yang kedua dan ketiga dengan jelas membahas konflik ini. 2 Yohanes adalah sebuah peringatan kepada gereja rumah tertentu. Ada orang-orang yang menyangkal Yesus yang Yohanes sebut penyesat, dan mereka mungkin akan berusaha mencari pengesahan atau bantuan, dan komunitas gereja ini tidak boleh memberikannya. 3 Yohanes sebenarnya ditulis untuk anggota salah satu dari gereja rumah ini, pria yang bernama Gaius. Dan si penatua meminta dia menyambut para misionaris yang akan segera tiba. Dia harus meminta Gaius melakukan ini karena pemimpin gerejanya, Diotrefes, bertindak seperti orang yang menjengkelkan dan menolak siapapun yang berhubungan dengan penatua Yohanes. Jadi surat-surat ini memberikan kita jendela untuk masuk ke dalam ketegangan dan konflik yang dihadapi Yohanes di dalam gereja-gereja ini. Dan 1 Yohanes ditulis sebagai tanggapan atas semua hal ini sebagai bentuk pengontrol kerusakan. Penatua meyakinkan orang-orang yang masih percaya kepada Mesias, Yesus, bahwa Tuhan menyertai mereka sepanjang mereka menjalankan kebenaran. Jadi semua ini membantu kita memahami keunikan 1 Yohanes yang sebenarnya bukan surat sama sekali. Surat ini lebih mirip khotbah puitis yang dikirimkan ke gereja-gereja ini. Yohanes berkata bahwa dia tidak sedang menyampaikan informasi baru. Sesungguhnya hampir semua gagasan dan perkataan utama dalam 1 Yohanes berasal dari ajaran Yesus dalam Injil Yohanes. Jadi tujuan Yohanes adalah untuk mengingatkan mereka dan membujuk orang-orang Kristen ini agar tetap setia pada apa yang mereka katakan mereka percayai. Kualitas puitis khotbah Yohanes ini sangat keren. Dia tidak mengembangkan gagasannya secara linear atau logis, melainkan dia menggunakan teknik retorika kuno yang terkenal, yaitu amplifikasi. Jadi Yohanes hanya memiliki sedikit gagasan inti yang ingin dia sampaikan tentang hidup dan kebenaran dan kasih. Dan dia akan berulang-ulang berputar dalam gagasan ini dan setiap kali menawarkan sedikit perbedaan sudut pandang atau penekanan. Dia menggunakan banyak hiperbola, menggunakan kontras yang sangat menyolok dengan gambaran yang sederhana seperti terang dan gelap dan kasih dan benci dan baik dan jahat. Tapi jangan biarkan kesederhanaan 1 Yohanes menipu kita. Ini adalah karya tulis yang mendalam. Ada pendahuluan yang jelas dalam 1 Yohanes, kemudian kesimpulan yang jelas, dan aliran siklus khotbah yang muncul di tengah-tengahnya, keduanya tidak mengikuti desain sastra yang kaku. Tapi tampaknya ada 2 bagian yang lebih besar, masing-masing ditandai oleh ungkapan pengantar, inilah berita. Dan kemudian masing-masing diikuti oleh pengulangan gambaran tentang bagaimana Allah pertama-tama adalah terang, dan kemudian bagaimana Allah adalah kasih. Dan seluruh gagasan dalam kedua bagian ini mengalir dan berputar kembali ke dalam 2 gagasan inti ini. Jadi pendahuluannya sangat mirip dengan kata pengantar Injil Yohanes yang menggemakan kembali Kejadian pasal 1 dan Amsal pasal 8. Yohanes berbicara tentang firman hidup yang bersama-sama dengan Allah pada mulanya. Bagi Yohanes, kata Allah mengacu kepada Bapa dan Anak yang datang untuk memberikan hidup ke dalam dunia. Sehingga orang-orang yang melihat dan mendengar dan menyentuh Anak disebut kami. Yohanes merujuk kepada dirinya sendiri dan para rasul yang merupakan saksi mata Yesus. Sehingga sekarang kami memiliki pesan bagi kalian, generasi penerus pengikut Yesus. Jadi ketika rasul-rasul membagikan firman hidup kepada orang lainnya ini juga dibawa ke dalam persekutuan dengan Bapa dan Anak melalui rasul-rasul. Dalam bahasa Yunani, kata persekutuan yang dipakai di sini adalah koinonia, yang berarti berpartisipasi atau berbagi. Ketika orang mendengar berita tentang Yesus melalui rasul-rasul, berita itu membawa mereka ke dalam sebuah hubungan yang nyata dengan Yesus sendiri dan ke dalam partisipasi nyata dalam kasih dan hidup Tuhan sendiri. Sehingga ini mengalir tepat ke dalam bagian utama yang pertama. Inilah beritanya. Allah adalah terang.
Ini adalah berita dari para rasul bahwa Allah yang dinyatakan dalam Yesus adalah terang. Dengan demikian, jika orang-orang ingin turut berpartisipasi dalam kehidupan Allah melalui Yesus, mereka perlu terus berjalan dalam terang, yang merupakan gambaran yang sangat keren. Tapi apa maksudnya? Bagi Yohanes, itu berarti mematuhi perintah Yesus, dan hal itu sulit. Jadi ketika kita gagal, kematian Yesus yang menebus dosa akan menutupi dosa-dosa kita. Dan kemudian, sekali lagi kita dipanggil untuk bangkit berdiri dan mematuhi ajaran-ajaran Yesus. Tetapi ajaran yang mana? Yohanes mengingatkan gereja-gereja tersebut tentang perintah lama _baru yang diberikan kepada murid-murid saat perjamuan terakhir, agar mereka saling mengasihi seperti Yesus telah mengasihi mereka. Melakukan hal ini adalah berjalan dalam terang. Sekarang, jika terang Allah bersinar melalui Yesus, maka itu artinya kegelapan dunia menjadi sirna. Yang juga berarti bahwa anak-anak Allah telah pada saat ini memiliki kemenangan atas dosa dan kejahatan dan kematian yang menguasai dunia. Dan itu yang menyebabkan Yohanes menantang gereja-gereja, janganlah kamu mengasihi dunia, karena itu akan berlalu juga. Yang dia maksudkan di sini terutama adalah kesombongan dan kebejatan seksual, yang sepertinya ini adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan konflik yang terjadi di gereja. Maka inilah yang menyebabkan Yohanes memperingatkan gereja-gereja tentang orang-orang yang telah meninggalkan komunitas dan yang menolak Yesus sebagai Mesias. Yohanes memanggil mereka sebagai para anti-Mesias dan penyesat. Tapi dia yakin bahwa orang-orang yang masih mengenal kebenaran tentang Yesus sebenarnya adalah anak-anak Allah dan mereka dikasihi oleh Bapa. Dan mereka menunjukkan bahwa mereka adalah bagian keluarga Allah ketika mereka melakukan kebenaran dan mengasihi satu sama lain. Tidak seperti para penyesat yang membangkitkan kemarahan dan perselisihan dan perpecahan. Dan kemudian ini beralih pada bagian utama yang kedua dari khotbahnya. Ini adalah berita dari rasul-rasul. Yohanes berkata bahwa Allah adalah kasih, sehingga anak-anak Allah harus saling mengasihi dan menghindari kebencian. Jangan seperti Kain dari Kejadian pasal 4. Yohanes katakan, rasa bencinya membuat dia membunuh saudaranya. Tetapi bagi orang Kristen, kasih dinyatakan dengan menyerahkan nyawa demi kesejahteraan orang lain. Itulah yang dilakukan Yesus. Dan ketika anak-anak Allah percaya bahwa kasih itu diberikan bagi mereka, itu mengubah mereka. Lalu sekali lagi Yohanes memperingatkan akan para penyesat. Kali ini dia menyebut mereka nabi-nabi palsu. Ketika mereka menolak Yesus sebagai Mesias, mereka kelihatannya mengaku bahwa mereka berbicara untuk Allah. Tetapi Yohanes berkata untuk menguji rohnya. Jika seseorang mengaku berbicara atas nama Allah tetapi tidak berpusat kepada Yesus sebagai anak Allah yang telah disalibkan, mereka tidak berbicara bagi Allah, kata Yohanes. Anak-anak Allah yang sejati akan memusatkan seluruh hidup mereka pada Yesus yang disalibkan dan bangkit. Karena disitulah kita melihat hati Allah yang sejati dinyatakan. Pada salib, kita melihat bahwa Allah adalah wujud dari kasih yang memberikan hidupnya sepenuhnya. Dan kasih itulah yang mendorong para pengikut Yesus untuk mengasihi sesama dengan cara yang sama. Dan ketika orang-orang berjumpa dengan Allah yang penuh kasih ini, hal itu menghilangkan rasa takut serta kecemasan selamanya, yang merupakan bagian dari apa yang Yohanes maksud dengan memiliki kemenangan atas dunia. Ketika kita menyadari bahwa Allah sangat mengasihi kita, sehingga dia tergila-gila dengan kita meskipun kita memiliki kekurangan dan kegagalan mendalam. Sehingga kasih menjadi sesuatu yang mendasari seluruh hidup kita. Kasih ini datang dari mempercayai Yesus yang disalibkan, yang datang dari mempercayai kesaksian Allah tentang Yesus yang diberikan oleh Roh Kudus, dan mempercayai berita dari rasul-rasul mengenai Yesus. Dan ketika kasih Allah berhasil menguasai kita, itu akan membawa kita pada hidup yang kekal. Ini adalah kehidupan yang dipenuhi dengan kehadiran dan hidup serta kasih Allah sendiri. Dan ini dimulai sekarang berlanjut ke dalam kekekalan. Maka ini membawa Yohanes pada kesimpulan klimaks khotbahnya. Dia berkata, kita tahu anak Allah telah datang supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Nah, jika kita menjadi pusing setelah mendengar kalimat itu dan bertanya-tanya, tunggu, siapakah dia yang benar itu? Siapakah dia yang memberikan hidup sejati? Apakah Yesus ataukah Allah? Dan jawaban Yohanes tentu saja, ya. Yohanes tidak mengenal Allah selain Yesus. Dan ketika dia dan rasul-rasul lainnya berjumpa dengan Yesus, mereka menemukan Allah yang sangat mengasihi kita. Sehingga dia memilih untuk tidak hidup tanpa kita terlepas dari kegagalan kita. Dan Allah ini sangat mengejutkan, sangat tak terduga.
Sehingga kata-kata terakhir Yohanes mengajak kita untuk waspada terhadap segala berhala, yaitu dengan menolak segala bentuk godaan untuk membuat kembali Allah yang mengejutkan menurut gambar kita sendiri. Mengenal Yesus berarti mengenal Allah kreatif yang kasihnya berfokus memberi kehidupan kepada orang lain. Ini, kata Yohanes, adalah satu-satunya Allah yang benar. Dan itulah isi surat-surat Yohanes. Oke, ya, jadi kita sudah lihat ya dari The Bible Project tentang surat 1, 2, 3 Yohanes. Bapak Ibu nanti bisa pelajari tentang 2 dan 3 Yohanes dalam penggalian pribadi, karena dalam diskusi ini kita membahas tentang 1 Yohanes. Tetapi paling tidak kita udah punya gambaran tentang Allah yang adalah kasih, Allah yang adalah terang, yang adalah hidup dan kebenaran. Ya, kiranya dalam minggu ini kita nanti bisa sama-sama ya mempelajari tentang kasih Allah, dan itu juga yang akan kita gali. Kita belajar tentang kasih Allah, kita belajar tentang satu surat, warisan, legasi yang diberikan oleh Yohanes kepada kita semua pembacanya saat ini. Oleh sebab itu jangan segan dan jangan ragu-ragu kalau ditegur memang dan dimurnikan lagi terkait hidup kita dan relasi kita selama ini dengan Tuhan. Silakan Bapak Ibu bisa membuka diri, karena kita sendiri dari Sabda udah PA ya dari 1 Yohanes ini, dan sangat banyak sekali kedalaman tentang kasih Allah yang kami pelajari dan saya sendiri gitu. Kiranya kasih ini juga nanti bisa memurnikan setiap kita untuk bisa mengasihi saudara kita di dalam relasi yang benar dengan Tuhan dan juga saudara kita. Nah, Bapak Ibu, kita mau melihat sedikit tentang pelaksanaan kelas diskusi 1 minggu ke depan. Ini yang akan kita pakai, metode yang akan kita pakai dalam penggalian. Jadi ketika kita membedah, ketika kita menggali, atau ketika kita pendalaman Alkitab, kita harus mau tidak mau harus menggunakan metode. Karena supaya penggalian kita tidak liar dan nggak mendapatkan hasil yang tertentu gitu, tapi kita bisa mendapatkan hasil yang baik dari metode yang kita pakai. Dari metode yang kita pakai nanti yaitu SABDA, simak, analisa, belajar, doa, dan juga diskusi. Di bagian simak kita perlu membaca dan membaca secara berulang-ulang. Ini tuh langkah yang pertama ketika kita merenungkan firman Tuhan, ketika kita belajar firman Tuhan, studi firman Tuhan, harus membaca dengan Bible Intake. Artinya kita memakan atau belajar firman Tuhan, karena kita tahu bahwa ini adalah salah satu disiplin rohani yang menjadi dasar, menjadi basic utama ya dalam disiplin rohani lainnya. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan, kita bisa mendapatkan makanan makanan bergizi yang rutin secara perlahan-lahan tetapi pasti. Jadi silakan disimak, membaca dengan berbagai versi silakan, karena semua versi kita bisa pakai untuk membandingkan satu dengan yang lainnya. Ketika kita lihat satu versi, ternyata di satu ini lebih ditekankan, nanti kita bisa dapatkan dari versi-versi yang lain. Dan langkah yang kedua, setelah kita menyimak semuanya, kita analisa. Amati dan gali apapun yang ingin kita analisa. Termasuk di dalamnya, Pak, kata-kata penting, tadi ya, tema-tema penting, topik-topik penting, terus frasa penting, kata-kata yang sulit, di setiap pasal itu kata-kata sulit itu yang mana? Yang sering diulang-ulang itu yang mana? Kata-kata yang sering diulang-ulang itu siapa aja tokoh-tokohnya? Nah, itu nanti Bapak Ibu lihat. Bagaimana konteks dekatnya, bagaimana konteks jauhnya, bagaimana konteksnya per perikop, bagaimana konteksnya per pasal atau per kitab. Itu dianalisa semua dalam penggalian kita setiap hari. Dan simak dan analisa ini kita lakukan dalam proses penggalian kita. Ketika kita masuk tahap belajar atau tahap lessons, kita harus mempelajari hasil dari simak analisa yang kita sudah gali di bagian atas, gitu ya, dari melihat frasa penting, kata-kata sulit, dari versi ini, versi itu, sudah kita dapatkan, kita belajar, dan simpulkan pelajaran yang kita dapatkan. Dan nanti dialog atau diskusi ini kita lakukan, kita bagikan di dalam kelas diskusi kepada kelompok kita. Dan bagian aplikasi ini langkah yang paling penting dari semuanya, karena tanpa praktek, teori saja itu tidak bermakna gitu ya. Jadi sampai kepada aplikasi, aksi nyata, tangan yang kita tangan kita ini boleh bekerja gitu ya sebagai bentuk tanggung jawab kita. Apa respon kita terhadap pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari, dan relevansinya apa dengan hidupku? Relevansinya apa dengan gerejaku, dengan kehidupan komunitasku? Nah, Bapak Ibu bisa lakukan metode penggalian ini dengan metode SABDA, dan nanti langkah-langkah membedahnya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Ini kalau yang sudah ikut bedah kitab beberapa kali, sebenarnya ini hampir
mirip dengan perbedaan di pelajaran saja. Jadi tadi kalau langkah SABDA, yang pertama pasti langkah 0 yang kita lakukan berdoa, karena sebelum kita membaca firman Tuhan, kita perlu penerangan dari Tuhan sendiri gitu. Makanya kita harus berdoa dan minta pimpinan dari Tuhan. Setelah itu baru kita membaca. Kemarin admin sudah mengirimkan Badeno ya, baca dengar nonton semua pasal dari 1 Yohanes, dan Bapak Ibu saya lihat sudah kirim list yang sudah membaca, tapi ada setengah lebih nih yang belum mengirim listnya. Silakan nanti Bapak Ibu baca dengar nonton setiap hari 1 pasal, karena kita menggalinya 1 pasal setiap hari. Lakukan penggalian dari tadi simak dan analisa dari semua apa yang Bapak Ibu simak, apa yang Bapak Ibu analisa. Dan yang ketiga, yang keempat adalah temukan hal berikut. Ini yang jadi intinya di sini. Yang kita pelajari yang pertama adalah tentang kasih, lesson of love. Bisa kita lihat dari ayatnya, bisa kita lihat dari frasanya, bisa kita lihat dari kata, dari perikop atau keseluruhan pasal. Dan yang kedua, kita temukan pelajaran tentang kasih yang sangat berkaitan dengan persiapan kita merayakan Natal dan terkait sekali dengan Natal. Jadi ini nggak berdiri sendiri, tetapi sangat terkait. Pelajaran tentang kasih dan kaitannya tentang Natal. Dan yang nanti langkah kelima adalah buat aplikasi dari pelajaran yang saya dapatkan. Dan ini nggak berdiri sendiri juga. Aplikasi dari pelajaran tentang kasih dan tentang Natal itu, apa aplikasinya yang akan saya lakukan? Apa respon saya terhadap pelajaran yang sudah saya pelajari? Saya akan mengasihi. Bentuk praktisnya seperti apa mengasihi? Nah, ini ditulis di dalam aplikasi. Dan nanti langkah 4, langkah 5 ini dibagikan di kelas diskusi dengan mencantumkan referensi yang dipakai. Karena ketika kita menggali firman Tuhan, kita membutuhkan beberapa referensi yang bisa mendukung atau menguatkan penggalian kita. Jadi silakan Bapak Ibu cantumkan. Jadi langkah 1 sampai langkah 3 itu proses kita dalam menggali, atau proses kita memasak gitu ya firman Tuhan itu. Langkah 4 sampai langkah 6 ini hasil atau hasil masakan kita, dan ini yang kita bagikan di kelas diskusi. Langkah 4 sampai langkah 6 kita bagikan di kelas diskusi. Pelajaran tentang kasih dan kaitannya juga tentang Natal dan aplikasi yang akan dilakukan dan juga mencantumkan referensi. Jadi nanti gimana Kak Roma pelajaran tentang kasih? Apakah harus ada kata kasih di 1 ayat? Apakah harus ada kata secara tertulis ada kata kasih di pasal itu? Tidak harus. Secara tertulis ya tidak harus. Tetapi tetap setiap ayat bahkan di dalam pasal itu memuat tema tentang kasih yang sangat dalam. Jadi kalau nggak menemukan kata kasih secara tertulis, berarti saya nggak belajar sesuatu nih. Pasti Bapak Ibu pasti belajar sesuatu Bapak Ibu Saudara, karena setiap ayat itu terkait dengan kasih dan aplikasi. Nah ini jangan lupa ya, karena dari aplikasi ini kita bisa melihat Bapak Ibu benar-benar membuka hati nggak untuk mengaplikasikan pelajaran yang didapat, atau ingin mengkayakan paradigma saja, tetapi harus benar-benar berakar dan siap untuk kita aplikasikan. Dan juga cantumkan referensinya. Saya akan bagikan Bapak Ibu contoh yang saya lakukan ketika saya menggali Yohanes pasal pertama. Jadi saya sudah membaca, sudah menganalisa, dan juga sudah menyimak 1 Yohanes 1 di dalam penggalian catatan pribadi saya sendiri. Dan ini pelajaran yang saya dapatkan ya. Ketika saya menggali 1 Yohanes 1 ada banyak kata di sana yang muncul. Ada telah kami dengar, telah kami lihat, telah kami raba, itu diulang-ulang tuh di Yohanes 1 pasal 1. Dan nanti Bapak Ibu juga ketika lihat di pasal 1 ayat 7, ayat 8, ayat 9, itu tuh juga diulang kata jika kita mengakui dosa kita, jika kita melakukan ini, jika kita ini, jika ini. Jadi ada satu logika yang masuk akal di sini ya. Jika kita ini maka ini, jika kita ini maka ini. Itu tuh diulang-ulang, bahkan sampai 5 kali diulang jika. Dan tadi apa yang telah kami lihat, apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami proklamasikan itu diulang-ulang di pasal 1. Dan ketika saya melihat pasal 1 ini, saya mempelajari tentang kasih dari pasal 1 ayat 7, tentang terang. Di sini sih nggak studi kata ya, tapi saya melihat secara keseluruhan. Kalau di ayat 7 dikatakan,
Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Kalau mau dilihat, di mana nih kata kasih di sini nggak ada gitu ya. Tetapi di sini saya belajar tentang, yang pertama tentang Allah adalah terang. Jadi dia mau kita sebagai anak-anak terang juga dapat berjalan di dalam terangnya. Apalagi kalau di ayat 7 dikatakan tetapi, dimulai kata tetapi, itu berkaitan juga dengan ayat sebelumnya ya. Di mana di ayat sebelumnya ternyata dikatakan dia sendiri adalah terang, di dalam dia tidak ada kegelapan. Dan kalau kita disebut sebagai anak terang, kalau kita hidup benar-benar di dalam dia. Kalau kita tidak hidup di dalam dia, pendusta kita, bohong. Kamu tuh anak terang itu bohong, karena kamu benar-benar nggak hidup di dalam Tuhan. Berarti kamu masih menjadi hamba yang gelap. Itu prinsip yang pasti ditekankan ketika saya melihat ayat 7 ini. Jadi areanya kalau bukan terang, gelap. Nah, dan saya belajar tentang Allah itu terang. Bahkan ketika saya semakin ke sini, semakin dekat gitu, hasil yang saya dapatkan ketika saya hidup di dalam terang itu adalah persekutuan. Kata yang dipakai di sini koinonia ya. Persekutuan apa? Terlibat di dalam hidup ini, di sini nih, terlibat di dalam hidup dan kasih Tuhan sendiri. Kenapa? Karena kita bisa bersekutu kembali dengan saudara kita, di mana saudara kita pun adalah milik-milik Allah gitu ya, milik Allah. Dan kita bisa dibersihkan kembali dari dosa kita dan mengembalikan kita kepada hamba-hamba kebenaran. Bahkan Bapak Ibu saudaranya, Bapak Ibu saudara yang paling menarik sekali, ketika kita mendekat kepada terang, saya belajar bahwa apa? Terang itu akan semakin menunjukkan aib saya. Terang itu akan semakin membukakan banyaknya dosa saya. Jadi dosa-dosa saya semakin terlihat ketika saya semakin hidup di dalam terang. Dosa-dosa saya semakin dibukakan ketika saya semakin hidup di dalam terang. Dan ini membersihkan kita dari dosa. Kenapa harus di dalam dia? Karena hanya di dalam dialah ketidakbenaran itu bisa dibukakan dan bisa dicuci dengan bersih. Itulah pengampunan, itulah kabar baik, itulah kasih. Dan itu yang saya pelajari tentang terang di ayat yang ke-7 ini. Dan kaitannya dengan Natal, ya saya belajar bahwa terang memang sudah datang. Karena Natal itu berkaitan dengan kedatangan Kristus yang menerangi dunia. Ketika dia menerangi dunia, saya belajar bahwa kegelapan akan menjauh karena sang terang sudah datang gitu ya. Dialah sang terang itu, di mana buktinya sudah banyak ya disaksikan oleh tokoh-tokoh Alkitab, disaksikan oleh surga yang bergelora dan berkumandang oleh kedatangannya, dan juga bumi oleh para gembala, Maria dan lain sebagainya. Itulah Natal, itulah kasih. Dan aplikasinya dari pelajaran ini, saya akan menjadi terang. Tadi ya, karena saya sudah mendapatkan kabar baik, pengampunan itu, saya akan menceritakan juga tentang terang itu kepada orang-orang di sekitar saya, khususnya di bulan Natal ini, bersaksi tentang dia. Dan ini komitmen saya gitu ya, bersaksi tentang dia, karena saya sudah ada di dalam dia, dan saya sudah menjadi anak terang, dan saya bukan hamba gelap lagi. Status saya sudah menjadi anak-anak terang. Dan saya akan membagikan terang itu kepada orang-orang di sekitar saya, khususnya di dalam keluarga besar saya. Nah, ini aplikasi saya dan ini referensi yang saya pakai dari Alkitab Sabda pastinya, dari Badeno, dan juga pembelajaran pribadi dari The Bible Project, dan juga bersama dengan kelompok bersama di dalam PA kami. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini contoh yang sederhana yang bisa saya bagikan. Pasti nanti Bapak Ibu bisa membagikan lebih kaya lagi dari penggalian kita setiap hari. Jadi yang dibagikan dalam kelas, Lessons of Love, pelajarannya tentang Natal yang berkaitan dengan kasih, aplikasi, dan juga referensi. Gitu. Dan ini hari diskusi kita. Hari ini kita udah mulai dengan pembukaan. Besok kita akan mulai dalam diskusi melalui WA Group. Bapak Ibu sudah dibagi semua ke dalam kelas masing-masing, kelas pagi dan malam. Kamis kita belajar Yohanes 1, Jumat kita belajar 1 Yohanes 2, hari Sabtu kita belajar pasal 3, hari Senin kita belajar pasal 4, dan hari Selasa kita belajar pasal 5. Hari Minggu kita tidak ada pembelajaran karena kita beribadah bersama-sama, dan hari Rabu kita ketemu kembali untuk membagikan berkat yang kita dapatkan dan evaluasi di dalam kelas kita masing-masing. Sebagai penutup, 1 Yohanes adalah Lessons of Love. Membuktikan bahwa Allah itu kasih. Kita yang sudah mengetahui, dikatakan, jadi kita telah mengetahui dan mempercayai kasih yang Allah miliki bagi kita. Allah adalah kasih. Dan orang yang tinggal di dalam kasih, tinggal di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Ini tuh mirip ya dengan 1 Yohanes 15 ya, tentang pokok anggur ya, itu ya karena penulisnya sama.
Jadi di sini Yohanes mengingatkan kita di dalam tulisannya ingin mengembalikan kepada tujuan Allah semula, yaitu mengenal dan percaya di dalam Allah yang benar, di dalam kasih Allah yang benar, di mana Allah adalah kasih, dan Dia mau kita punya persekutuan yang benar di dalam Dia, bisa saling mengenal dan mengasihi saudara kita karena kita sudah mengenal kasih-Nya yang senantiasa sudah tinggal di dalam kehidupan kita, dan ini menuntut kita untuk berakar, untuk bertumbuh, dan juga untuk berbuat hal yang baik, termasuk dalam bagian ini adalah bersaksi tentang kasih Allah kepada orang-orang di sekitar kita, termasuk di dalam komunitas kehidupan kita maupun di lingkungan kita berada. Ya, Bapak Ibu, kiranya sedikit overview dari 1 Yohanes ini menolong kita untuk menghayati tentang Allah adalah kasih yang murni secara khusus dalam persiapan kita untuk menghayati momen Natal pada tahun ini. Oke, selamat membedah kitab 1 Yohanes selama 1 minggu ke depan. Kiranya Tuhan menolong kita dari kelas pagi, kelas malam, dan seluruh peserta bisa menghayati Natal tentang Allah adalah kasih, memiliki hidup dan juga relasi yang benar di dalam Dia. Ya, ini referensi yang saya pakai, nanti Bapak Ibu bisa pelajari sendiri juga. Kebanyakan sih dari Alkitab Sabda. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.